Happy Sunday, selamat hari Minggu. Sebelum kita memasuki ibadah kita pada hari ini, marilah kita menenangkan hati kita, persiapkan hati dan pikiran kita, roh kita, jiwa kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Panggilan beribadah diambil dari 1 Tawarik pasal ke-16 ayat yang ke-11. Saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Hari ini kita datang kepada Tuhan, kita ingin mencari wajah Tuhan, kita ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita naikkan pujian, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Let's come into His presence with thanksgiving in our heart. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur.
sungguh Engkau Allah yang heran dan besar bagi kami, Allah yang ajaib, Allah yang sudah menciptakan kami dengan sempurna. Janji-janji-Mu sempurna dalam hidup kami, kasih-Mu sempurna. Terima kasih ya Bapa, Engkau melayakan kami, memanggil kami sebagai anak-anak-Mu. Walaupun seringkali kami jauh, kami menjauh daripada-Mu, tapi Engkau dengan setia merangkul kami kembali saat kami datang. Terima kasih Bapa untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu kepada kami hari lepas hari. Hingga pada hari ini Tuhan, kami datang sebagaimana kami ada. Itu semua hanya karena anugerah-Mu. Terimalah segala pujian, hormat, kemuliaan yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami buka ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Berita pengharapan diambil dari Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. This is one of my favorite verse. Saat kita dalam gelombang kehidupan, sometimes it is better to stay quiet. Be still. Tuhan ada bersama kita. Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Marilah kita naikkan pujian Yesus, Yesus, nama itu yang memikat hati kita.
kesukaan, kekuatan hanya datang dari Tuhan. Amin. Marilah kita dengarkan berita pengampunan diambil dari Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 dan ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Bersyukurlah kita yang sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Marilah kita naikkan pujian, ku beri kemuliaan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Naikkan pujian kita, kemuliaan kepada Tuhan. Ku beri kemuliaan.
Sebelum kita berdoa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the song, The Name of Jesus. Bapa dalam surga, selamat pagi dan terima kasih atas hari baru yang telah Engkau berikan kepada kami untuk kami masuk ke dalam rumah-Mu yang kudus dan berbakti kepadamu. Good morning, our Heavenly Father, and thank you for this new day that you have given us for us to come into your sanctuary to worship you. Kami berdoa biarlah di rumah-Mu yang kudus kami akan melihat keindahan-Mu. And so we pray, Father, may in this sanctuary we may behold your beauty. Bapa, kami menengok ke belakang, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. As we look back, we just want to give you thanks for your providence upon our lives. Kami tidak kekurangan apapun sebab Tuhan telah mencukupi kebutuhan kami. We have lacked nothing because you have provided for us. Kami juga tidak tersesat karena Engkau menunjukkan jalan-Mu. And we did not go astray because you showed us your way. Dan kami juga meskipun lemah masih tetap dapat bangkit dan berjalan karena Engkau menopang kami. And even though sometimes we were weak and we fell, but you sustained us that we can get up and walk again. Bapa, kami pun datang mengakui kami orang-orang berdosa. We also come before you to confess that we are sinners. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu menaati-Mu. We knew what your will was, but we did not always obey you. Jadi kami mohon, ampunilah dosa-dosa kami. So we pray, please forgive us our sins. Biarlah darah-Mu yang sudah Engkau curahkan di kayu salib membasuh kami. We pray, may your blood that you have shed on the cross for us wash us clean. Dan biarlah di hari mendatang kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu.
And we pray, may in the days to come, we will live in accordance to your will. Bapak, kami juga berdoa buat keluarga Tante Agnes, buat Tante Gwi yang telah ditinggal oleh keduanya. Kami mohon berilah kepada mereka kekuatan dan penghiburan serta pengharapan. Heavenly Father, we pray for the families of Tante Agnes and Tante Gwi who are grieving the loss of their loved ones. We pray, may you give them strength. May you comfort them, and may you give them hope, iman, dan terutama pengharapan bahwa yang mereka kasihi berada bersamamu dan nanti akan dipertemukan kembali dengan mereka pada waktu engkau datang untuk kedua kalinya. May you give them faith and hope, Heavenly Father, knowing that their loved ones are with you. And one day, in your second coming, they will all be reunited. Bapa, kami juga datang kepadamu, berdoa buat saudara-saudara kami yang tengah sakit. Kami mengingat saudara kami, Om Arthur, Bapak Gustav, biarlah terus engkau memberikan kekuatan kepada mereka menjalani perawatan. We pray for our brothers and sisters who are ill. We pray for Pak Gustav and Om Arthur. May you give them strength so that they can go through treatment week after week. Kami berdoa buat Tante Elvira yang terus menderita sakit di belakangnya. Jamahlah, biarlah Tante tidak harus lagi merasakan sakit itu. We pray for Tante Elvira, who has been having excruciating pain on her back. May you touch her back so that she doesn't have to feel the pain anymore. Kami berdoa juga buat Om Peter Subadia. Berilah kekuatan kepadanya, kenyamanan bagi tubuhnya dan jiwanya. We pray also, Lord, for Om Peter Subadia. May you also give him strength and comfort to his body. Biarlah pada waktumu engkau bangkitkan dia sehingga dia kembali bisa berdiri dan berjalan. And we pray in your time, may you get him up that he can stand and walk again. Berilah terus kekuatan kepada Tante Syuna untuk mendampingi dan merawatnya hari lepas hari. We pray for strength upon Tante Syuna who provides care for him day in and day out. May you protect her and give her strength. Kami berdoa buat saudari kami Andri. Teruslah engkau sembuhkan Andri, makin hari makin sehat, bisa berdiri, bisa berjalan, dan bisa bercakap-cakap lagi. We pray for our sister Andri. May you also heal her, Father. May she grow stronger each day that she can stand and walk and talk again. Kami juga berdoa ya Bapak buat Benita yang menjalani perawatan, berilah kekuatan kepadanya. Jauhkan dari segala efek sampingan yang mesti dihadapinya. We pray, Father, for healing and strength upon Benita who is undergoing treatment. May you keep her strong and healthy, Father. May you take away the side effects that she might have to endure. Bapak, kami juga berdoa buat Stephanie dan Mira. Teruslah beri kekuatan dan kesembuhan kepada mereka. We pray for Stephanie and Mira. May you continue to strengthen them and to heal them. Kami berdoa juga ya Bapak buat Kok Juan. Kami bersenang hati Juan bisa ada di tengah kami. Teruslah engkau sembuhkan Kok Juan. We pray for our brother Juan. We're happy that he's here. We pray for your healing too upon him. May he grow stronger each day. Bapak, kami berdoa juga buat saudara kami Joshua, Frankie yang sedang sakit. Bapak, jamahlah tubuh Frankie yang sakit.
agar Frankie sembuh ya Tuhan. We pray for Frankie, Father Joshua. May you touch him, heal him, that he will be strong and healthy again. Bapa, kami juga terus berdoa bagi begitu banyak saudara-saudara kami yang tengah sakit. Biarlah Engkau jamah mereka satu persatu, lindungi dari segala yang buruk, dan pulihkanlah kesehatan mereka. We pray, Father, for our brothers and sisters who are not here, who are ill today. May you visit them one by one. May you place your hands of healing upon them, and may you heal them and give them good health again. Dan kami juga berdoa bagi tetangga kami Norma. Biarlah Engkau terus kuatkan dia, sembuhkan dia. We pray for our neighbor Norma. May you continue to strengthen her and to heal her. Bapa, terima kasih Engkau berkenan mendengarkan doa kami. We thank you, Father, for hearing all our prayers. Dan kami serahkan ya Tuhan kebaktian penguburan Tante Agnes dan Tante Gwi ke dalam tangan-Mu. And we pray and commit the funeral services of Tante Agnes and Tante Gwi into your hands. May you be present among us. Dengarlah doa kami, dan sekarang berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan-Mu. Now please speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of Jesus, our Lord and our Savior, we pray. Amen. Marilah kita membuka Kitab Kisah Para Rasul pasal 22. Please turn your Bible to the book of Acts chapter 22. Kitab Kisah Para Rasul pasal 22. The book of Acts chapter 22. Kita akan membaca mulai dari ayat 23 sampai pasal 23 ayat 3. So beginning from chapter 22 verse 23 until chapter 23 verse 3. Marilah kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? Acts 22 beginning from verse 23. Saya membacakan ayat 23, saudara 24, begitu seterusnya. I will read verse 23 and you will respond by reading verse 24 and so forth till the end. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Verse 25, tetapi ketika Paulus ditelantangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili? Verse 27, maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom? Jawab Paulus, benar. Verse 29, maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur. Dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom.
Verse 1, sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Bersama-sama membalas itu, Paulus berkata kepadanya, Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah ia diam tapi ia ada di sini. The theme of today's message is he was silent but he was here. Saya tidak tahu apakah saudara pernah berada di tengah-tengah kerumunan massa yang sedang tak terkendali. I do not know whether you have been caught in the middle of an out of control mass of people. Saya pernah, setidak-tidaknya yang saya bisa ingat 3 kali. I have 3 times that I can recall. Saya ingat sekali saudara, saya merasa takut, saya merasa tidak berdaya, dan saya merasa terjepit. I remember feeling afraid, helpless, and stuck. Saya tidak bisa kemana-mana sebab di mana-mana orang berkerumpul. I couldn't go anywhere because people were just everywhere. Nah, selain dari perasaan-perasaan itu, ada satu hal lagi yang saya ingat, yaitu wajah-wajah mereka. Besides all those feelings, what I remember is their faces. Bukan saja wajah-wajah mereka itu tidak ramah, tapi penuh dengan kebencian dan benar-benar tak terkendali. Not only were these faces unfriendly, but they were also hateful and out of control. Sepertinya mereka itu tuh sudah siap menghancurkan apa saja. It's like they were just intent on destroying everything. Dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka bisa menghancurkan apapun. And it seemed like they would not stop till they accomplish that. Membaca firman Tuhan ini, saya hanya bisa membayangkan kira-kira seperti itulah gerombolan orang yang menangkap Paulus. Reading this passage, I can only imagine that was what the mob looked like then. Nah saudara, orang-orang Yahudi yang berasal dari Asia, mereka hanya mau satu, yaitu nyawa Paulus. You see, these Jews from Asia want nothing but Paul's death. Maka mengetahui bahwa nyawa Paulus terancam, kepala pasukan Roma memerintahkan agar Paulus dibawa ke dalam tangsik militer dan dicambuki. So knowing that Paul's life is in grave danger, the Roman commander orders that Paul be taken into the barrack and be flogged. Nah saudara, sewaktu tentara sedang siap-siap menelentangkan tangan Paulus, tiba-tiba Paulus bertanya kepada mereka, apakah boleh atau apakah menurut hukum engkau itu mencambuki warga Roma yang belum diadili dan dinyatakan bersalah? As the soldiers are stretching him out, Paul then asked them, is it legal for you to flog a Roman citizen who hasn't even been found guilty? Nah saudara, untuk mempersingkat cerita, begitu mereka tahu bahwa Paulus adalah warga negara Roma, kepala pasukan membatalkan perintah untuk mencambuki Paulus. To make the long story short, upon finding out that Paul is a Roman citizen, the commander then cancels the flogging order. Nah, dia kemudian memerintahkan diadakan pengadilan dengan memanggil imam kepala dan semua anggota Sanhedrin untuk memberikan kepada Paulus pengadilan yang adil. Instead, he calls for a trial
with the chief priest and all the members of the Sanhedrin to give Paul a fair hearing. Mari sekarang kita berhenti dan memberikan pengamatan kita serta menarik pelajaran yang pertama. Let us pause to make an observation and draw our first lesson. Saudara, waktu saya membaca ayat-ayat ini, tidak bisa tidak saya memperhatikan betapa tenangnya Paulus. When I was reading this passage, I could not help but notice how calm Paul was. Saudara, saya tadi sudah katakan, saya pernah berada dalam situasi yang serupa dan saya ingat betapa ketakutannya saya. As I shared earlier, being in the same situation, I remember how terrified I was. Jadi pertanyaan yang muncul dalam benak saya adalah, apakah itu yang membuat Paulus kok begitu tenang di situasi yang begitu mengerikan? So the question that came to mind was, what was it that made Paul so calm in the midst of terrifying situation? Saudara, bukan hanya di sini, tapi di situasi-situasi sebelumnya, sewaktu Paulus itu ditangkap dan dianiaya, dia kok bisa begitu tenang. You see, it was not only here, but also in other situations in which he was detained and mistreated, he seemed to be calm. Nah, saudara, penjelasan pertama yang bisa saya pikirkan adalah bahwa Paulus itu seorang yang tegar dan keras. The first explanation I could come up with was that Paul was a tough man. Hanya orang yang tegar dan keras yang dapat menghadapi situasi yang mengerikan seperti itu. Only a tough man could face adversity calmly. Nah, saudara, saya sampai pada kesimpulan itu bukan saja dari respons Paulus menghadapi situasi-situasi yang mengerikan itu, tapi juga dari perbuatannya sebelum dia mengenal Yesus. I came to that conclusion not only from watching his responses to adversity, but also from his action before he met Jesus. Saudara, kita ingat dia menyetujui perajaman Stefanus. Dia menyaksikan Stefanus dibunuh di depan matanya. He gave his approval to the execution of Stephen. And he saw Stephen being killed before his eyes. Dan saudara, dia pun mengakui dia itu telah menganiaya pengikut jalan sampai pada kematian mereka, menangkapi laki-laki dan perempuan dan memasukkan mereka ke dalam penjara. He also admitted to persecuting the followers of this way to their death, arresting both men and women and throwing them into prison. Jadi saudara, satu kata yang masuk ke benak saya sewaktu saya mencoba menggambarkan Paulus sebelum dia berjumpa dengan Yesus adalah kata brutal. So the one word that came to mind as I was trying to describe Paul before he met Jesus was brutal. Dia seorang yang brutal. Dia seorang yang tak berbelas kasihan. Dan dia seorang yang keras. He was brutal. He was merciless. And he was tough. Tapi saudara, Tuhan Yesus memilih orang yang brutal, tak berbelas kasihan, dan keras ini untuk melayaninya. Dan menderita bagi namanya. But Jesus our Lord chose these brutal, merciless, and tough men to serve Him and to suffer for the name of Jesus. Itulah panggilan Paulus sebagaimana diberitakan oleh Ananias. And that was the call of Paul as told by Ananias. Jadi inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik. Yaitu Tuhan memakai orang yang berbeda-beda, bermacam-macam untuk menjalankan, menggenapi tujuannya yang juga bermacam-macam dan berbeda-beda. So here's then the first lesson we can glean. God
uses different people for different purposes. Saya tayangkan gambar pendeta Paul Rees. Ya, you can see the face of Pastor Paul Rees. Mungkin saya pernah bercerita kepada saudara tentang latar belakangnya yang luar biasa keras dan buruk. Perhaps I have ever shared with you his background that was really dark and hard. Saudara, dia dibesarkan oleh ayah yang pemabuk dan suka memukul. He was raised by a father who was drunk a lot and abusive a lot. Bahkan sejak dia kecil dia sering dibawa-bawa ke bar oleh papanya, menemani papanya minum, dan akhirnya selalu melihat papanya berkelahi di bar. Ever since he was a little boy, his dad used to take him to a bar where he would see his dad drink and get drunk and in the end get into a fight with others. Jadi benar-benar jiwanya itu sangat-sangat terganggu melihat kekerasan-kekerasan di dalam hidupnya. So you can see how that affected him and his growing up, witnessing all the violence. Nah, itu sebab saudara, satu hari waktu mamanya itu tidak tahan lagi, mereka itu berasal dari Meksiko, mereka melarikan diri dari papanya. So one day the mother could not take it anymore and ran away, left his father in Mexico. Mereka bermukim akhirnya di sini, saudara, di Bowen Park. So they finally resided in Bowen Park. Dia itu bersekolah di Bowen Park High School. He went to Bowen Park High School dan terus-menerus bermasalah, berkelahi dengan orang. And then he always got into trouble, fighting all the time. Nah, akhirnya saudara, karena akhir bermasalah dengan hukum, pengadilan memberikan dia dua pilihan, masuk ke penjara atau dikirim perang di Vietnam. So, because of his problems, the court then gave him two options. Either you go to jail or you serve in the military. Nah, dia akhirnya saudara memilih masuk ke angkatan marinir. He joined the Marine, dikirim ke Vietnam, 2 kali tur, saudara. Pulang, bukannya tambah baik, tambah rusak jiwanya, saudara. Upon his return from Vietnam, he gotten worse, not better. Nah, saudara, dan dia itu adalah ahli bela diri. And he was very good in martial art. Nah, jadi saudara, sepulangnya dari Vietnam, dia membuka studio apa? Bela diri. And then he opened a studio, martial art studio. Akhirnya dia menikah dengan seorang Kristen yang baik, yang mengasihi dia. He met a good Christian woman who married him. Nah, saudara, tapi dia tidak berubah, dia terus bermasalah, but he didn't change. He continued to have problems. Akhirnya istrinya tidak tahan, mau meninggalkan dia. But his wife could not take it anymore and wanted to leave him. Nah, saudara, hari itu hari Paskah, istrinya sedang pergi ke gereja. That Sunday was a Easter Sunday and his wife was in the church celebrating Easter. Dia sudah siapkan senapannya, dia sudah siap-siap, istrinya pulang, anak-anaknya pulang, dia mau bunuh semuanya karena dia tidak mau ditinggal oleh mereka. He was ready to kill them all. He wanted to just kill them because he didn't want them to leave him alone. Nah, lagi nonton televisi, saudara, dia itu melihat pendeta Chuck Smith berkhotbah. And while he was turning on the TV, he saw Pastor Chuck Smith preaching. Dia marah, dia tembak di televisi, tapi tidak mati-mati di televisi. He actually fired the television set, but somehow the television set kept turning on. Nah, to make the long story short, saudara, di akhir khotbahnya, pendeta Chuck Smith bertanya, siapa yang mau percaya pada Yesus, mau bertobat kepada Yesus? Dimanapun saudara berada, berlututlah, terima keselamatan, pengampunan dari Yesus. At the end of his sermon, Pastor Chuck Smith then invited those who are listening to him, wherever you are, if you want to believe in Jesus, confess your sin and receive His forgiveness right now, wherever you are, kneel down before Him and ask for His forgiveness.
And ask Jesus to come into your life. Di depan televisi dia bersujud, saudara. Dia mengundang Yesus ke dalam hidupnya. And he knelt down before his television set and invited Jesus to come into his life. Saudara, Tuhan pakai dia luar biasa. Tuhan pakai dia luar biasa. Sampai hari ini, saudara, gereja yang dilayaninya adalah Calvary Chapel di Golden Spring, ya, antara Kolima dan Grand Avenue itu. Saudara, Tuhan memakai orang yang berbeda-beda untuk tujuan yang berbeda-beda. So you see here, God uses different people for different purposes. Tuhan membentuk karakter kita, tapi Dia tidak membuang kepribadian kita dan pengalaman hidup kita. You see, God shapes our character, but He does not throw away our personalities and life's experiences. Sebaliknya, Tuhan memakai kepribadian kita dan pengalaman hidup kita menjadi bagian dari pembentukannya. Instead, He incorporates and uses them to be used by Him for that specific purposes. Saudara, orang-orang dengan latar belakang yang keras-keras dan yang gelap seperti Pendeta Rauris nyaman, merasa dekat, diterima, dimengerti oleh pelayanan Pendeta Rauris. So you see, those who have similar background, dark backgrounds, hard backgrounds, they feel understood by Pastor Rauris because they share similar backgrounds. Nah, jadi saudara-saudara, Tuhan pakai semua. God uses all. Di awal pelayanan, saya kadang-kadang memang harus mengaku, bertanya-tanya, kenapa kok Tuhan panggil orang ini ya? Kok Tuhan pakai orang ini ya melayaninya? In the beginning of ministry, I did sometimes wonder why God called and used specific individuals to serve Him. Kenapa? Sebab saya melihat kok rasanya mereka tidak pas, tidak cocok. Kepribadiannya kasar dan tidak bisa bergaul dengan orang dengan baik. They seem unfit. Their personalities were abrasive and their relational skills were at best mediocre. Tapi bertahun-tahun saya akhirnya menyadari Tuhan tidak menggunakan kriteria yang kaku baku untuk semua orang sama. But over the years I learned that God does not use cookie cutter criteria. Dia memanggil dan menggunakan kita sesuai dengan latar belakang kita yang unik. He calls and uses us with our unique backgrounds. Tuhan tahu akan ada tempat dan kebutuhan yang dapat nanti kita isi di ladang pekerjaannya. God knows that there will be places and needs for us to fill in His work. Nah, Dia hanya akan memangkas karakter kita supaya makin hari makin serupa dengan Yesus. We will only prune our characters to be more like Jesus. Saudara, dosen saya kebetulan adalah kenal atau teman dengan Pendeta Rauris. One of my professors when I was in college is actually a friend of Pastor Rauris. Nah, dia bercerita kepada saya, kalau beliau diundang melayani ke kota lain, beliau tidak pernah pergi sendirian. Pergi dengan istrinya atau dia membawa stafnya yang laki-laki. My professor told me that whenever Pastor Rauris is called for ministry outside of town, he never actually goes alone. Either he goes with his wife or with his male staff. Dia tidak mau sendirian. Kenapa, saudara? He never wants to be alone when he is traveling away from home. Dia tahu siapa dirinya. He knows himself. Ini latar belakang dia yang buruk. Dan dia mesti berjaga-jaga. He knows his difficult background. So he knows he has to actually be vigilant. Dia tidak boleh lengah. Sebab dia tahu dia lengah, kapan waktu masa lalunya itu bisa kembali dan menjatuhkan dia. He knows he has to be
always on guard. Because it is not that one of these days his past can catch up with him and trap him and make him fall. Itu sebab dia berjaga-jaga. Saudara, karakter dipangkas Tuhan. So you see, characters are always being shaped by the Lord. Supaya kita makin hari makin serupa dengan Dia. So each day we will grow to be more like Jesus. Tapi kepribadian kita yang introvert dan extrovert, yang sanguin, tetap Tuhan pakai. Latar belakang kita, pengalaman hidup kita, Tuhan gunakan. Ya. Our personalities and life experiences will be incorporated and used by the Lord. Ada tapi saya kira penjelasan kedua mengapa Paulus kok begitu tenang di tengah-tengah situasi yang mengerikan. But there is a second explanation why Paul was calm amidst adversity. Saudara, dia tahu bahwa dia berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. He knew that he was in the will and in the plan of God. Dia tahu dia dipanggil untuk menderita demi nama Yesus. He knew that he was called to suffer for the name of Jesus. Bahkan sebelum dia tiba di Yerusalem, Roh Kudus sudah memberitahukannya dan belakangan dikonfirmasi oleh Nabi Agabus bahwa dia akan ditangkap. In fact, before he arrived in Jerusalem, he was already told by the Holy Spirit and later confirmed by Agabus the prophet that he would be arrested. Nah, inilah jadinya pelajaran kedua yang bisa kita petik. So here's the second lesson we can learn. Kita tidak selalu tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita mesti yakin bahwa kita ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. You see, we do not always know what is going on in our life. But we must know that we are in the will and in the plan of God. Dan saudara, kita tahu kita ada dalam kehendak dan rencana Tuhan bila kita hidup di dalam ketaatan kepada kehendaknya. And we know that we are in God's will and in God's plan by living in obedience to His will. Jadi ini kuncinya. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kok ini bisa terjadi? We do not always know what's going on. We do not always understand why this has to happen to us. Dan kita tidak perlu tahu. And we don't really have to know. Kadang-kadang kita ingin tahu kenapa kok terjadi ya. Kenapa terjadi ya? Kadang-kadang ini Tuhan akan tutupi. Tuhan tidak singkapkan. Mungkin nanti Tuhan akan singkapkan. You see, there are times God shield us from knowing what is happening. When the time comes, when the time is right, then He will reveal to us what is actually happening. Then will we understand what is going on. Jadi saudara, tidak harus kita tahu mengapa ini terjadi. So you see, we don't really have to know why certain things are happening. Tapi saudara, kita selalu mesti tahu kita ada di dalam kehendaknya dan rencananya. But we must know for certain that we are in His will and in His plan. Bagaimana taunya? Gampang. Kita pastikan kita hari ini, detik ini sedang hidup di dalam kepatuhan, bukan dalam pemberontakan. And we can know that pretty easily. We just have to know and make sure that today, right now, at this hour, we are living in obedience to His will. We're not in rebellion against His will. Selama kita tahu kita tidak memberontak, kita tahu kita ada dalam kehendak dan rencananya.
So long as we know that we're not living in rebellion against His will, we know that we are in His will and in His plan. Saudara, dosa tidak selalu melempar kita keluar dari rencana Allah. Sin will not necessarily throw us out of God's plan. Tapi saudara, hidup atau jiwa yang tak mau bertobat, itu akan melemparkan kita keluar dari rencana Allah. But unrepentant life will throw us out of God's plan. Jadi kapan waktu kita jatuh ke dalam dosa, kita mesti secepat mungkin bertobat. So whenever we fall into sin, we must quickly repent. Saya ingat saya berbicara dengan seseorang yang merasa bersalah luar biasa karena seseorang dalam keluarganya baru meninggal dunia. I remember talking to someone who felt guilty over the death of a family member. Dia menyalahkan dirinya sebagai penyebab kematian orang itu. Sebab sebelum kematian orang itu, dia jatuh ke dalam dosa. She blamed herself as the reason for his death because before he died, she committed sin. Nah, dia percaya, yakin Tuhan mencabut nyawa orang itu untuk menghukumnya. So she believed God had taken his life to punish her. Itu sebab dia tidak bisa mengampuni dirinya. As a result, she could not forgive herself. Saudara, memang betul dia berdosa. Tapi dia langsung mengakui dosanya dan bertobat. Yes, she did sin. But she immediately confessed her sin and repented. Jadi saya mengatakan kepadanya, tidak, engkau tidak bertanggung jawab atas kematian orang itu. So I told her that no, she was not responsible for his death. Orang itu mati di dalam rencana dan kehendak Tuhan. He died in the plan and in the will of God. Tuhan tidak menghukumnya atau menghukum orang ini yang bicara kepada saya. By taking his life, neither did God punish her nor him. Kadang kita mempunyai anggapan yang sama. Sometimes we do share her view, don't we? Kita beranggapan gara-gara kita berdosa, maka Tuhan menghukum kita dan membuang kita keluar dari rencananya. We assume because we sin, God therefore punished us and threw us out of His good plan. Itu sebab hidup kita sekarang menderita, dan selama-lamanya kita akan terus menderita. Consequently, our life is now and will be forever miserable. Saudara, ingat jadinya. Tidak ya. Hidup kita yang tidak patuh dan tidak mau bertobat, itulah yang akan nanti keluarkan kita dari kehendak dan rencana Allah. It is our disobedient and unrepentant life that will throw us out of God's will and God's plan. Jadi, hiduplah di dalam kehendak dan rencana Allah. So live in the will and in the plan of God. Ini akan memberi kepada kita damai dan kekuatan di tengah pencobaan. This will give us peace and strength in times of trial. Kita mungkin tetap akan takut, kita akan manusia biasa, tapi kita tidak akan panik. We may still feel afraid, we are human after all, but we will not be panicking.
Dengan iman kita berjalan terus, percaya pada pemeliharaan Tuhan. By faith, we will walk on, trusting in the providence of God. Mari kita lanjutkan. Hari berikut, di Mahkamah Agama, Paulus memulai dengan mengatakan kalimat ini. Ya, the next day, at the religious court, Paul began by making this opening statement. Dia berkata, saudara-saudaraku, aku telah melakukan tugasku di hadapan Allah dengan hati nurani yang bersih sampai hari ini. My brothers, I have fulfilled my duty to God in all good conscience to this day. Dengan dia berkata ini, dia menyatakan dirinya tak bersalah. By saying this, he is declaring himself to be innocent. Begitu imam kepala Ananias mendengar perkataan Paulus, dia memerintahkan orang yang di dekat Paulus menamparnya. When the high priest Ananias hears this, he orders those standing near Paul to strike him on the mouth. Paulus kemudian menjawab dan berkata kepadanya. In response, Paul then says to him, Tuhan nanti akan memukul engkau, tembok yang dikapur putih. God will strike you, you whitewashed wall. Engkau menghakimi aku menurut hukum Taurat, tapi engkau sekarang melanggar hukum Taurat dengan memerintahkan aku ditampar. He said, you sit there to judge me according to the law, yet you yourself violate the law by commanding that I be struck. Karena saya bisa bayangkan, pasti sekali ya, wajah si imam ini nih merah luar biasa ya, saya bayangkan. Habis dia dikatai sebagai tembok yang dikapur putih. I can only imagine high priest's face turned really red. Very angry, being called by Paul whitewashed wall. Nah, saudara-saudara, coba kita berhenti dan kita akan petik pelajaran yang ketiga dan terakhir. Let us pause to make another observation and glean our third lesson. Saudara, sebetulnya bukankah memang adalah hak Paulus untuk menyatakan dirinya tidak bersalah? You see, it was within Paul's right to state his innocence. Itulah tujuan di pengadilan, ya kan? That's the purpose of a hearing, and still is. Seorang terdakwa boleh membela dirinya dengan mengatakan, saya tidak bersalah. A defendant may defend himself by saying that he is innocent. Bahkan, saudara yang sering menonton film pasti pernah mendengar hakim bertanya kepada si terdakwa, how do you plead? Innocence, your honor. Itu. Nah, adalah tugas jaksa penuntut yang mewakili orang yang menuntut membuktikan si terdakwa itu bersalah. It is the duty of the prosecutor representing the plaintiff to prove that he is guilty. Jadi, saudara, kita bisa simpulkan imam kepala ini memang salah. Dia tidak seharusnya melakukan itu. Dia telah menyalahgunakan otoritasnya. We can then conclude that the high priest was on the wrong side. He was out of bound. He abused his power. Sebagai hakim tidak boleh dia memerintahkan Paulus ditampar. As a judge, he should not order that Paul be struck. Itu sebab bantahan Paulus benar, tidak salah. Dia berbuat sesuai dengan haknya. Therefore, Paul's protest was right. He acted within his right. Nah, saudara, yang menarik di sini adalah Paulus menggunakan haknya untuk memprotes, membantah, melawan. What is interesting here is that Paul used his right to protest. Dia melawan. He fought back.
Seakan-akan kita bisa berkata, Paulus kok tidak menerapkan prinsip yang diajarkan oleh Yesus di Matius 5:39. As though here, Paul did not apply the principle that Jesus taught in Matthew 5:39. Aku berkata kepadamu, jangan melawan orang yang jahat. Jika orang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Remember what Jesus said? But I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. Pertanyaannya, apakah Paulus salah? Was Paul wrong in this matter? Jawabnya adalah tidak. Paulus tidak salah. The answer is no. Paul was not wrong. Paulus menerapkan perkataan Yesus di dalam konteks yang tepat. What Paul did was applying the words of Jesus in the right context. Saudara mungkin masih ingat bahwa di Filipi, yang sekarang adalah bagian dari negara Yunani ya, di Makedonia, Paulus ditangkap, dipukuli, dan dipenjarakan. Perhaps you still remember that in Philippi, Paul was also arrested, beaten with rods, and thrown into prison. Paulus tidak protes. But Paul did not protest. Dia diam. He was silent. Dia membiarkan dia dianiaya. Dia di situ menerapkan perkataan Yesus. He endured the persecution quietly. He applied the words of Jesus in that context. Kali ini dia berada di konteks yang berbeda. Jadi tidak tepat dia menerapkan perkataan Yesus dalam konteks itu. But this time he was in a different context. And it would be inappropriate to apply the words of Jesus in that context. Kali ini dia sedang diadili oleh mahkamah agama. This time he was standing before a religious court. Di hadapan orang-orang yang seharusnya mengerti dan hidup dalam hukum Allah sesuai di ajaran Musa. He was standing before people who were supposed to understand and live in the law of God as taught by Moses. Tapi mereka sekarang menyalahgunakan kuasa mereka melanggar hukum Tuhan. But they had abused their power and violated God's law. Itu sebab dia melawan. So rightly did he fight back. Saudara, ingat. Inilah yang dilakukan oleh Yesus sewaktu dia berdiri di hadapan Anas, imam kepala. Sebagaimana dicatat di Yohanes 18. Remember that was what Jesus also did when he stood before Annas, the high priest, as recorded in John 18. Saudara, sewaktu Tuhan Yesus ditampar, Tuhan Yesus tidak memberikan pipi kirinya loh kepada orang yang menamparnya. When he was slapped, Jesus did not give his other cheek. Sebaliknya, dia protes. Instead, he protested. Dia berkata, jika saya berkata salah, tunjukkan dong salahnya. If I said something wrong, testify to what is wrong. Tapi jikalau saya berkata benar, mengapa engkau menampar saya? But if I spoke the truth, why did you strike me? Jadi keduanya, Yesus dan Paulus, berkata seperti itu sebab mereka sedang berhadapan dengan pemimpin agama yang mengklaim diri mewakili Allah dan mengklaim diri tahu perintah Allah. So you see, both Jesus and Paul said that because they were dealing with religious leaders who claim to represent God and to know God's commandment.
Sewaktu mereka protes, baik Yesus maupun Paulus mengoreksi mereka, pemimpin-pemimpin agama itu, dari kesalahan mereka dan menunjukkan ketidakkonsistenan mereka. So by protesting, both Jesus and Paul corrected these leaders from their wrong and showed their inconsistencies. Jadi inilah pelajaran ketiga dan terakhir yang bisa kita petik. So here's the third and last lesson we can glean. Apapun itu yang kita lakukan, lakukan demi nama Yesus, untuk kehendaknya dan demi kemuliaannya. Whatever it is we do it in the name of Jesus, for His will and for His glory. Saya minta permisi, mau minum dulu. Ada waktu kita diam dan menerima ketidakadilan demi nama Yesus. You see, there are times we are to be silent and accept injustice done unto us for the sake of Jesus. Tapi ada waktu kita harus berbicara dan mengoreksi kesalahan demi nama Yesus. But there are times we must speak out and rebuke the wrong for the name of Jesus. Namun saudara, kita mesti berhati-hati agar tidak memaksa orang memeluk nilai-nilai hidup kita dan melakukan perintah Allah. However, we must be careful not to force people to embrace our values and do God's commands. Ingat, tujuan Tuhan bukanlah membuat orang memeluk nilai-nilai hidupnya dan melakukan perintahnya. God's purpose is not to make people embrace His values and do His command. Tujuannya adalah agar orang memeluknya. His purpose is for people to embrace Him. Itu sebab perintah dari Tuhan adalah engkau mengasihi Tuhan Allah. Hence the command, you shall love the Lord your God. Tuhan mau kita mengasihinya. God wants us to love Him. Dan Tuhan tahu kita hanya bisa sungguh-sungguh taat pada perintahnya dan memeluk nilai-nilai hidupnya bila kita sungguh-sungguh mengasihinya. God knows that we can only be genuinely obedient to His command and embrace His values if we genuinely love Him. Jika tidak sungguh-sungguh mengasihinya, kita hanya akan menaati perintahnya karena kita takut atau memeluk nilai-nilainya karena tradisi. If we do not genuinely love Him, we will only obey His command out of fear and embrace His values out of traditions. Jadi saudara, jangan sampai salah ya. Memarahi orang yang tidak peduli sama Tuhan, apalagi tidak mengasihi Tuhan, karena kok tidak mempunyai nilai-nilai Tuhan dan tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Jangan. So it is imperative that we do not bark at the wrong tree. Rebuking those who do not care for, much less love God, for not embracing His values and for not doing His command. Singkat kata, kita tidak boleh mengharapkan atau menuntut orang yang bukan Kristen hidup sebagai orang Kristen. Simply put, we should not expect those who are not Christian to live as Christian. Tapi kita harus mengharapkan, menuntut orang yang memanggil diri Kristen hidup sebagai orang Kristen. But we should expect Christian to live as Christian. Sebelum saya akhiri, saya akan tinggalkan saudara dengan perenungan ini. Before I conclude, I'd like to leave you with this thought.
Dari awal Paulus ditangkap di bait Allah sampai diadili di hadapan Sanhedrin, jika sudah perhatikan, ada sesuatu yang hilang. Beginning from Paul's arrest at the temple until his trial at the Sanhedrin, if you notice, there is something missing. Suara Roh Kudus, the voice of the Holy Spirit. Tidak ada catatan Roh Kudus berbicara kepada Paulus, mengarahkannya atau memberikan kekuatan kepadanya. There is no record of his speaking, directing, or strengthening Paul. Singkat kata, Roh Kudus diam. The Holy Spirit was silent. Jika kita berada di dalam situasi di mana Paulus berada, kita mungkin akan berkata begini. Di tengah-tengah situasi dan waktu yang kritis sekali dalam hidup kita, di mana kita paling membutuhkan mendengar suara Tuhan, justru kita tidak dengar apa-apa. If we were in Paul's shoes, we would say that during the most critical time of our life, when we need to hear his voice the most, we do not hear anything. Dia diam. Is very silent. Ingat tapi saudara, betul dia diam, tapi dia ada di sini selalu. Yes, he is silent, but he is here always. Bagi kita yang hidup di dalam ketidaktaatan, waktu Tuhan diam, memang itu menakutkan dan seharusnya menakutkan kita. To us who live in disobedience, God's silence is terrifying, and it should. But untuk kita yang hidup dalam kepatuhan, Tuhan diam seharusnya menghibur kita. But to us who live in obedience, God's silence is comforting. Dia diam itu menunjukkan dia setuju dengan apa yang kita lakukan, bahwa kita ada dalam kehendaknya. His silence shows his approval, that whatever it is we are doing is alright in his will. Seperti seorang ayah yang sedang mengajar anak perempuannya untuk naik sepeda. Just like a father who is teaching his daughter to ride a bike. Begitu dia lihat anak itu bisa mengendalikan sepedanya dan tidak jatuh, dia hanya akan mengikuti anaknya dari belakang. The moment he sees that she can manage and not fall, he'll just follow her from behind. Dia tidak akan berkata apa-apa lagi karena dia takut itu justru akan membuat anak itu terganggu konsentrasinya. He will not say anything because he's afraid it will just distract her. Jadi dia akan ada di situ, tapi dia akan diam. He will be here, but silent. Ya, kecuali ayahnya senior ya. Ribut. Jadi saudara, bila Roh Kudus diam, senanglah. So when the Holy Spirit is silent, take comfort. Dia tidak meninggalkan kita dan membiarkan kita sendirian. He did not abandon us and left us to ourselves. Itu hanya berarti kita di jalan yang benar. Dan kita melakukan seperti yang diinginkannya. It simply means that we are on the right track. We're doing exactly like He wants. Jadi saudara, lanjutkan perjalanan. Go on and continue what we do. Jangan terus lihat-lihat ke belakang,
Tuhan di mana ya, Tuhan di mana ya? Dia di sini. Don't keep looking back and look for him. Where is he? Where is he? He's here with us. Kalau sampai kita jalan salah, dia pasti memberitakan kita. He can and will tell us if we go astray. Mari kita sekarang masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami sudah mendengar firman-Mu. Heavenly Father, we have heard your word. Kami minta kepadamu, biarlah, meskipun kami tahu Engkau ada di sini, tapi sewaktu kami memerlukan-Mu, berbisiklah, yakinkan kami, Engkau ada di sini. Even though we know you are here, but at times, Lord, we just need to hear you. So we'll pray. Whisper to us, Lord. Whisper to us. So that we will be peaceful again. Supaya kami kembali tenang. Bapa dalam surga, tuntunlah di jalan kami ini. So we pray, Father. Guide us. Guide us in our way. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amen. Luar biasa janji Tuhan kepada kita. Ia selalu bersama kita, Ia menyertai kita. Marilah kita responi firman Tuhan pada pagi hari ini. Sedang kita semua bangkit berdiri, kita menaikkan pujian I know whom I have believed. I'm
Timbul, saya persilakan. Ayub berkata, bila ia menguji diriku, aku akan timbul seperti emas. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saya undang mereka yang bertugas untuk maju ke depan.
Saya mohon kesediaan Bapak Bengkin untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini kami boleh sungguh mendengar firman. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, berikan kami boleh selalu mendengar perkataan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari demi hari dalam kehidupan kami, dan sementara kami akan membutuhkan persembahan kami, biarlah Tuhan mau pakai untuk menjalankan kerajaan-Mu dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu, pengampunan yang Kau sudah berikan bagi kami. Naik dalam Yesus Kristus dan bersyukur dan menyerahkan semua dalam tangan pimpinan Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Kimberly Wong, Tak Sedetik Pun. Buktikan kasih-Mu kepadaku. karya Tuhan sempurna dan indah bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan lagu God Bless America.
yang baru saja merayakan Independence Day 4 Juli yang lalu. Kita doakan negara ini, Tuhan sudah tempatkan kita di negara ini untuk menjadi berkat. Dan berdoa bersama, God bless America. Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Izinkan saya membacakan beberapa pengumuman bahasa Inggris. The English version is on the screen. Kita diberi waktu 1 minggu lagi untuk berdoa bagi pemilihan pengurus di tempat ini, diakon. Jadi kertas suara akan dikumpulkan minggu depan ya. Kita berdoa terus kiranya orang-orang yang kita pilih ini adalah pilihan Tuhan juga. Yang pertama, selamat Hari Kemerdekaan Amerika pada tanggal 4 Juli yang lalu, Happy Independence Day. Kebaktian penguburan untuk Tante Gui diadakan pada hari Sabtu yang akan datang tanggal 16 Juli jam 11 pagi di Todd Memorial Chapel di Claremont. Disusul dengan penguburan pada jam 1 siang, beda tempat ya, di Oak Park Cemetery di Claremont juga. Sebagai ganti bunga, dimohon kesediaan jemaat untuk memberi persembahan kepada Great Commission for Agape. Bila ingin langsung dikirim, alamat ada di bulletin.
ya. Jadi yang ingin memberikan persembahan jangan melalui bunga, tetapi persembahan uang. Hari ini diadakan latihan paduan suara, dan terima kasih bagi kita semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Selamat datang bagi kita semua yang baru, saudara-saudara yang baru pertama kali datang beribadah di gereja ini. Apakah ada di sebelah kanan saya? First time? Ya. Selamat datang. Siapa namanya? Please kan? Tetap berdiri. Siapa namanya? James. Selamat datang Ibu di belakang. Siapa Bu namanya? Novia. Ya, selamat datang James dan Ibu Novia. Kalau belum ada gereja bertinggal di sini, silakan kembali untuk minggu depannya. Thank you. Yang sebelah sini, ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Pak Harsono dan Ibu Laura. Terima kasih, selamat datang. Tuhan memberkati. Sebelah sini apakah ada? Tidak ada, oke? Ya, mari kita berdoa untuk ulang tahun. Saya selalu lupa. Yang pertama tanggal 11 Juli Tante Elvin. Tante selamat ulang tahun dan semoga cepat sembuh. Doa kita semua untuk Tante ya. Yang kedua Michelle Manu Putih tanggal 11 Juli juga. 3 Om Arthur, selamat ulang tahun Om Arthur. Keempat Tante Yvonne Chua, selamat ulang tahun Tante. Natasha Lin, Om Robi Sidata tanggal 16 Juli, selamat ulang tahun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau bersama-sama kami pada ibadah kali ini. Engkau memberkati kami dengan puji-pujian yang kami naikkan kepadamu, dan juga firman Tuhan yang sudah Engkau taburkan dan menguatkan kami semua. Sebentar kami akan bersekutu bersama, menikmati hidangan. Engkau berkati mereka yang sudah mempersiapkannya. Engkau berkati kami, kiranya makanan yang akan kami santap berguna bagi tubuh kami. Kami terus melayani Tuhan dengan kekuatan yang Engkau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.